sudah menjelang 9.40 ya. Jadi kita mulai saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini kelas DA 4B, betul ya? Betul, Pak. Iya, sekarang hari Jumat jam 9.30 sampai 11.30. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang tugas 2. Materi tugas 2 sudah bisa di-download ya, di LMS sudah saya kasih ya. Jadi nanti silakan di-download untuk dipelajari lebih lanjut. Dan tentunya materi tugas 2 kali ini ya kayak main game ya. Pasti tantangannya lebih menarik daripada yang pertama. Jadi kalau kita review tugas pertama itu masih belum melibatkan unsur kreativitas. Jadi hanya kompetensi yang sifatnya keterampilan dasar saja. Di mana Anda diminta untuk mencari data ya, kemudian merubah data itu menjadi siluet dengan eh, teknik manual seperti itu saja ya. Jadi hanya di tataran keterampilan dan kerapihan. Tapi di tugas 2 ini, di materi kedua, justru ya kalian diminta untuk lebih dalam berimajinasi dalam menemukan gagasan dan ide yang kreatif. Kreatif dalam hal ini mempunyai nilai-nilai novelties, nilai-nilai kebaruan yang tidak dipikirkan oleh teman-teman Anda. Gitu, orang kreatif itu selalu apa? Selalu gelisah ya ketika yang lainnya sama gitu. Contohnya mungkin di sini kalau kalian ke undangan gitu ya, ke undangan pernikahan, di mana kalian sudah memilih baju yang terbaik di rumah, tiba-tiba di undangan itu ada yang sama, pakai bajunya 2 atau 3 orang sama kan pasti kalian jadi minder ya, karena kalian sudah merasa tidak kreatif lagi. Nah, harusnya seperti itu. Ketika kalian mengerjakan tugas, tapi secara visual sama dengan yang lain gitu ya. Jadi harusnya Anda merasa minder di situ dan merasa gelisah sehingga mencari alternatif baru seperti itu. Baik ya. Jadi intinya sekarang di minggu keempat ya, pertemuan kedua adalah pembahasan tentang materi. Baik, akan saya share materinya. Materinya tugas 2. Nanti tolong dikasih tahu kalau sudah ada ya. Bentar. Bagaimana, sudah tampilkah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya M. Zikri. Nah, ini adalah tugas 2 ya, yang ada di pertemuan 8 ya. Sekarang itu pertemuan 8 di pertemuan kedua ya. Gitu. Karena satu pertemuan itu 2 kali, ini udah minggu keempat. Materinya tugas 2, ruang lingkupnya masih di dalam ranah visual literasi, memahami visual ya. Kalau saya pernah ucapkan kita itu diminta untuk bisa berkosa visual dengan baik, sehingga nanti berbahasa visual pun bisa dengan lancar dan baik ya. Jadi ini tema tugas yang akan kita kerjakan ya. Nah, tema ini tolong nanti di kopas saja, di cover ya, kan nanti output daripada tugas makalah ini adalah berupa makalah. Di depannya pasti makalah itu ada cover ya. Jadi jangan hanya menulis tugas 2 nama langsung bawahnya, jangan ya. Tugas 2 apa judulnya, apa temanya tugas itu. Ya, itu suatu bentuk kalau Anda paham akan tugas. Tapi kalau nggak ada temanya, ya nanti pengaruhnya ke penilaian juga, ke penulisan ya. Karena ini formatnya berupa
makalah. Seperti itu ya. Jadi di sini kita akan berkutat dengan bentuk-bentuk geometris ya. Ada lingkaran ya, ada kotak dan segitiga. Jadi Anda dikasih permasalahan untuk dipecahkan. Masalahnya ya ketiga bentuk ini yang menjadi biang onar, biang onar. Ya, masalah yang harus ada di jalan keluarnya ya, gitu ya. Keonaran yang akan ditimbulkan oleh tiga bentuk geometris ini ya, ada lingkaran, kotak dan juga segitiga. Nah, di sini kita akan melihat timeline tugas 2 dulu. Jadi kita mempersiapkan energi kita dengan baik. Kalau tujuannya jelas, waktunya jelas ya, mudah-mudahan hasilnya akan maksimal. Seperti kita ketahui, kita sudah melaksanakan ketiga minggu masalahnya apa, nanti tolong dikumpulkan ya. Bukan saya mau mengorek-ngorek atau membuka aib, bukan. Yang merasa belum, jangan kalau ditegur jangan baper ya, aduh si bapak malu-maluin, nggak gitu maksudnya. Kalau saya nggak negur, saya bisa aja saya cuekin aja ya, tahu-tahu Anda kaget nanti nilainya tiba-tiba nggak lulus, kan itu lebih lebih menunjukkan bahwa dosen tersebut tidak tidak peduli ke mahasiswanya gitu. Jadi mohon dipahami bahwa saya di sini mencoba untuk memberikan motivasi ya ke kalian, memberi semangat ke kalian. Jadi jangan ditanggapi secara negatif gitu ya. Justru saya pengen tahu kenapa kok nggak ngumpulin, ada masalah apa gitu. Jadi intinya tugas itu, komponen tugas itu nanti kan ada 4 tugas ya. Sistematika perhitungannya 4 itu digabung ya. Jadi kalau nilainya 70 dikali 4 misalkan sama semua ya. Kali 4 jumlahnya dibagi 4 lagi. Saya takutnya kalau Anda tidak mengumpulkan salah satu tugas, tetap aja saya jumlahin 3 dibagi 4 kan sangat ngeri ya, nanti jatuhnya nilainya sangat merugikan sekali gitu. Jadi ini mumpung masih di awal ya, di pertemuan keempat, ayo yang belum cepat dikumpulkan. Kemarin kan sudah dibagi link drive-nya ya, karena di LMS sudah nggak bisa upload lagi, due date-nya sudah ditentukan. Ya. Ya konsekuensinya biar adil, tentu yang terlambat ada pengurangan nilai gitu. Ya itu biar adil aja, kasihan dong yang nanti yang saya udah tepat waktu Pak, masa nilainya sama gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya apa? Sebentar ya. Intinya tolong segera dikumpulkan bagi yang belum, nanti saya cek ya. Nah, di pertemuan keempat, di minggu keempat ya, sekarang kita laksanakan adalah penyampaian materi. Kemudian nanti kita ketemu lagi di minggu kelima. Nah, minggu kelima ini sudah langsung ke proses asistensi. Ya, asistensi tugas. Nah, di sini Anda diminta untuk menggunakan bentuk geometris ya, dengan bentuk dasar geometris lingkaran. Nah, Anda diminta untuk membuat 10 alternatif. Itu yang di ACC 10. Berarti jangan buat 10 ya. Lebih dari 10, makin banyak makin bagus. Jadi peluang di asistensinya cepat. Kalau dikit-dikit nanti dibalikin lagi, dikit-dikit dibalikin lagi, itu nanti nggak efektif ke waktu ya. Kalian capek, asdosnya juga nanti capek gitu ya. Kemudian minggu ke-6 juga sama, kita proses asistensi bicara tentang bentuk dasar kotak. Jadi di minggu ke-6 sudah tidak lagi ada asistensi bentuk lingkaran ya. Kita konsen ke bentuk kotak. Makanya kita alokasikan waktu per minggu untuk menyelesaikan itu. Ya. Nah, di minggu terakhir, minggu ke-7 sebelum UTS, nah kita ketemu dengan bentuk segitiga. Sama ya. Konsentrasi di ACC bentuk segitiga. Kalau udah di ACC Pak, ya langsung diproduksi. Ya. Gitu. Kalau asistensi kan bisa menggunakan pensil ya. Tapi kalau namanya sudah dieksekusi harus serapih mungkin. Ya. Bisa menggunakan drawing pen, ballpoint ya yang hitam, misalkan juga menggunakan tinta bak untuk ngeblok ya. Itu bisa dipergunakan.
Terus masih ada pertanyaan, Pak, kalau digital boleh? Nah, digital itu seperti apa? Kalau Anda menggunakan penmos, ya, pasti ada yang punya di rumah, ya, seperti ini alatnya, boleh digunakan ya, gitu. Sama kok, ketika Anda menekan, tekanannya kencang, tekanannya rendah, ekspresi garisnya juga kelihatan, masih kelihatan kok, ya. Jadi perangkatnya digital tapi rasanya masih manual. Boleh, boleh digunakan boleh. Ya kalau mau yang menggunakan, kalau yang punya silakan digunakan. Ini media untuk mempermudah kita saja, ya. Baik. Kemudian pertemuan di UTS ya itu adalah ketiga penggabungan bentuk, ada lingkaran, kotak dan segitiga digabungkan ya. Nanti akan dijelaskan penggabungannya seperti apa. Pengumpulannya kapan Pak? Nah, pas UTS. Jadi pengumpulan tugas reguler, tugas 2 dan tugas UTS itu disatukan pada saat UTS berlangsung. Jadi kalau konsekuensi bagi yang tidak mengumpulkan sangat dirugikan sekali ya karena tugas 2 tidak ada dan tugas UTS tidak ada. Dan mohon maaf kalau secara hitungan matematis ada kemungkinan ya tidak lulus ya kalau sampai itu terjadi. Tapi saya yakin kelas ini nggak akan melakukan itu. Ya bukan nakut-nakutin tapi kita berusaha berpikir secara logis aja, pakai logika matematika aja ya gitu. Jadi bukan bermaksud nakut-nakutin. Nah ini timeline sudah. Nah artinya setiap tugas itu harus kita kasih dulu ya pengantarnya ya, pendahuluannya. Jadi di sini kita berkutat dengan bahasa simbol. Ya, kalau kemarin itu apa di dunia ilmu semiotika itu ada apa namanya? Ada pelajaran tentang simbol, ya. Nah, simbol itu ada yang namanya icon ya. Nah, icon itu yang kemarin kalian gunakan ya. Jadi icon itu merepresentasikan bentuk aslinya. Beruang ya beruang jadinya gitu. Kayak saya ya foto saya gitu icon ya. Anda ya foto Anda. Jadi mewakili 100% bentuk aslinya. Pencitraannya mau foto, mau gambar, ya mau artwork sama saja. Selama itu mirip dengan bentuk aslinya itu disebut icon. Ya. Kemudian ada indeks. Ada simbol ya. Simbol itu berarti kesepakatan. Ya, udah menuju ke sign system tadi. Jadi icon ya, kemudian ada simbol ya, kemudian ada indeks. Nah, kalau simbol itu adalah kesepakatan kayak sign system ya di jalan raya itu kan kesepakatan. Di seluruh dunia itu pasti sama. Ya. Kalau merah jalan, kuning hati-hati, hijau merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Pasti seperti itu mekanismenya. Nggak mungkin di Indonesia beda dengan di Singapura. Ya, itu udah kesepakatan konvensi internasional. Nah, di sini ya Anda diminta untuk mengolah 3 bentuk geometris menjadi titik fokus desain. Ya, seperti itu. Kemudian penggunaan bentuk-bentuk geometris tadi udah dibahas lingkaran, kotak dan segitiga ya. Bidang-bidang geometri tersebut dijadikan starting point. Starting point namanya juga start di awal ya. Jadi bahan utama dalam memecahkan masalah atau problem visual yang akan diberikan. Seliar apapun gagasan Anda ya, tapi tetap harus nyambung. Jadi kalau istilah Budiman Hakim itu ngelantur tapi relevan. Ngelantur boleh, justru itu namanya proses berpikir kreatif ya. Berimajinasi itu kan ngelantur. Tapi coba dihubungkan lagi, menjawab permasalahan nggak gitu ya. Objek kotaknya ada nggak, objek lingkarannya ada nggak, objek segitiganya nggak, ada nggak, seperti itu ya. Kemudian tentu setelah ada pendahuluan, kita juga harus tahu tujuan daripada tugas ini apa sih, kok dikasih tugas ini. Pertama, Anda diminta untuk bisa memahami konsep dan konsep. Kita bicara konsep, karena nanti Anda itu akan diharapkan ya menjadi art director, menjadi konseptor, bukan jadi tukang. Makanya sekarang digedor terus pintu kreativitas di otak kalian untuk selalu diasah agar kalian terbiasa nanti menghasilkan konsep-konsep yang kreatif, yang noveltis, yang penuh kebaruan beda dengan lain.
Karena yang namanya dunia advertising ya itu adalah bisnisnya bisnis gagasan. Siapa yang punya gagasan paling orisinil, paling unik, paling menarik itu mendapat apresiasi lebih. Intinya pasti ujung-ujungnya duit. Ya, karya-karya yang luar biasa itu dimulai dari ide dan kreativitas yang unik juga seperti itu sehingga dihargainya mahal. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah menerapkan ide menentukan subjek dengan starting point bentuk-bentuk geometris tadi. Ya. Yang ketiga menciptakan berbagai kemungkinan solusi visual sebagai suatu aktivitas berpikir kreatif. Nah, tadi bedanya dengan tugas satu. Tugas satu itu belum ke ranah kompetensi kreativitas. Tapi kalau sekarang udah mulai diperas. Karena ini pemanasan ke tugas 101 gagasan ya. Jadi kalau di tugas 2 ini kalian bisa menaklukkan tantangannya dan hasilnya maksimal, pasti di tugas ketiga saya yakin tidak akan terlalu menemui kendala. Jadi mulai dilatih sekarang. Intinya inilah langsung ya. Nah, di sini Anda diminta per minggunya membuat, ini yang ter-ACC ya, yang di ACC 10. Jadi nantinya diminta membuat beberapa gambar dengan starting point lingkaran, tapi nanti yang di ACC 10. Di minggu kelima juga sama, Anda diminta untuk menelurkan solusi visual kotak ya, yang nanti akan di ACC-nya 10. Di minggu ke apa namanya? ke-6 ya, ada segitiga dan nanti di UTS tentu ada penggabungan dari ketiga bentuk itu. Seperti itu ya. Jumlahnya sama 10. Jadi Anda itu diminta membuat 40. Kan nanti mah 100 ya. Sekarang 40 dulu sebagai pemanasan. Gitu. Di tugas 3 Anda malah diminta membuat 100. Tolong diperhatikan baik-baik. Saya harap dengan melihat contoh di layar ini ya, Anda sudah mulai punya bayangan bahwa arah tugasnya, oh ternyata maksudnya seperti ini. Betul. Ya. Jadi melalui bentuk lingkaran, silahkan diadopsi dan ditransformasikan menjadi bentuk benda-benda yang konkret yang ada di sekitar Anda. Semakin tema yang Anda pakai unik, ya, misalkan tema kedaerahan, ya, saya yakin ide gagasannya pasti beda. Ya, di sini lingkaran bisa jadi apa? Coba dilihat, banyak sekali alternatif-alternatif yang bisa dimunculkan ya dari bentuk dasar lingkaran ini. Oh, lingkaran jadi gambar nyata yang konkret. Ya, dari abstrak jadi konkret. Itu menariknya. Yang tidak boleh itu tiba-tiba Anda membuat logo. Jangan ya, karena itu udah ada hak patennya. Jadi kita berkarya juga harus menggunakan etika juga. Nggak boleh mengobok-obok logo yang udah ada. Gitu ya. Jadi kebendaan yang ada di sekitar Anda aja. Ini contoh solusi visual lingkaran. Kemudian ini contoh visual solusi kotak ya. Bisa dilihat ya. Yang kotak seperti apa. Nanti kan ada materi ya. Tolong perhatikan baik-baik. Mana kira-kira ide yang unik menurut kalian itu bisa dilaksanakan. Ya, ini dibuat sebagai trigger untuk kalian berkembang dalam proses pemikiran. Yang ketiga adalah bentuk segitiga. Nah, bentuk segitiga pun seperti ini. Ya. Jadi kalian bisa melakukan berbagai macam solusi-solusi visual ya dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar segitiga ya. Kemudian kita lanjutkan ini contohnya, bentar ya, penggabungan ya. Nah, penggabungan seperti ini. Jadi dengan menggabungkan kotak segitiga dan lingkaran, maka akan melahirkan bentuk-bentuk visual yang konkret ya, konkret secara kebendaan dan menarik gitu ya. Jadi apa? Itu adalah materi tentang tugas ya.
Kemudian kita bicara tentang format. Ya, di sini format tugas kita lihat apa namanya? Dimulai dari cover ya, mulai dari cover. Saya tadi bilang buat cover secara formal seperti makalah seperti biasa. Kemudian ada daftar isi yang memudahkan kita untuk menuju ke halaman tertentu. Kemudian ada proses ACC. Nah, khusus proses ACC ini halamannya tidak dibatasi ya. Karena ada yang sekali ACC berjalan lancar, ada yang harus beberapa kali menekuni proses ACC. Jadi jumlah halamannya tentatif, gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini bukan halaman, ini nomor 456 ini adalah lingkaran, ya. Jadi nanti lingkaran disajikan, Pak berapa halaman lingkarannya itu saya bebaskan karena bentuknya tidak kayak tugas satu ya, dibatasi dalam satu frame. 6 ke berapa kemarin itu ya, saya lupa ya. 6 ke 8 gitu ya. Nah, kalau di sini bebas. Antara satu bentuk dengan yang lain bebas, tapi dikasih jarak. Ya, kita biar tahu. Bila perlu dikasih nomor lebih baik. Kemudian, yang UTS gabungan, ya di sini ada nomor 7. Itu dikumpulkan semuanya pada saat UTS. Gitu ya. Jadi saya kira tugasnya kepanjangan dari tugas yang kemarin kita masih berkutat di warna hitam dan putih ya. Baik, kita langsung coba ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Pak, saya ingin bertanya, apakah boleh lingkaran segitiga peta kotak ini sebagai bidang negatifnya, Pak? Wow, ini Kak bicara masalah tugas seperti tugas kemarin ya. Positif negatif ya. Iya. Nah, di sini jadi kalian tidak harus gimana. Ya, soalnya yang dicontohnya saya lihat betul. semuanya tadi, semua bidang segitiga kotaknya kan semua jadi bidang positif semua kan, maksudnya semua bentuknya gitu. Ya. Coba kita boleh? lihat lagi contohnya ya. Nanti bentar ya. Ya, lanjutkan gimana? Oh ya, ada sih Pak, beberapa sih Pak, yang maksudnya dijadikan bidang negatif gitu. Segitiga kotaknya dijadikan bidang negatif di dalam, kan ini kan kalau yang hitam kan berarti dia kan bidang positif kan Pak. Soalnya yang bidang negatifnya kayaknya putihnya kan Pak. Yes, siluet kayak tugas pertama ya. Iya Pak. Ya, betul. Iya, itu outline-nya ya, pakai garis ya. Ya, itu sebagai penekanan tadi bahwa starting point-nya adalah dari lingkaran gitu maksudnya, betul. Enggak, maksud ya. saya Pak. Menjawab nggak? Apakah boleh yang bentuk dasarnya itu, yang starting point-nya itu digunakan sebagai bidang negatifnya? Maksudnya yang penting bentuknya kelihatan, tetapi warnanya nggak harus hitam, tapi putih boleh sesuai dengan warna kertasnya gitu. Nah, kalau gitu, ini kan bicara tentang hierarki visual ya. Jadi, kalau kita fokuskan di titik hitam itu kita hitamkan lingkarannya, berarti itu menandakan bahwa bentuk hitam itu sebagai starting point tadi. Oh, ternyata gagasannya itu dari bentuk dasar hitam itu, gitu ya. Contohnya mungkin di sini ada radio gitu ya. Nah, bentuk hitam 2 ini ternyata dia punya focal point penting di situ, Hibatul. Ya, tapi kalau dihilangkan, jadi nanti yang gagangnya apa? Radionya yang jadi dominan gitu loh, Hibatul. Jadi iya, Pak. Ini bicara masalah penekanan visual, ya. Iya Pak. Makanya dia dikasih warna hitam. Oh iya, saya paham Pak. Untuk mempermudah mengklasifikasikan ya bahwa ternyata oh ini benar emang dari warna apa, dari bentuk dasar lingkaran membangunnya gitu, gagasan utamanya gitu, Hibatul. Iya Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih pertanyaannya, Hibatul. Saya tunggu. Yang lain silakan. Maaf Pak, boleh tanya? Boleh. Berarti Silakan.
untuk bentuknya semuanya 2D apa ya? Bukan 3D kan? Nah, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Betul, kita flat aja dulu, gambarnya flat aja dulu ya, tanpa berkesan tiga dimensi. Tujuannya apa? Agar waktunya tidak tersita hanya untuk membuat satu gambar dengan detail gitu ya. Yang penting gagasannya terungkap dan kita yang lihatnya langsung ngerti. Itu aja dulu. Jadi bagaimana cara menghasilkan gagasan sebanyak-banyaknya gitu ya. Yang penting tertransfer dengan baik sehingga kita tahu itu bentuk apa gitu. Tapi kalau maupun nggak masalah sih sebenarnya. Kalau emang tidak merepotkan, takutnya hanya berkutat di tiga dimensi, nanti kan ide-ide yang lain nanti takutnya nggak terkerjakan. Gitu aja sih, ya. Menjawabkah? Oke Pak, makasih banyak. Siap, terima kasih pertanyaannya. Baik, yang lainnya mangga. Asik nih, kelas ini aktif nih. Masih ada yang mau nanya? Silakan. Saya nitip dulu ini ya, hasil pertemuan hari ini. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Oke, kita stop presenting dulu ya. Oke, saya sapa. Di sini ada Riva. Selamat pagi, Riva. Pagi Pak. Nah, Riva bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah Pak. Ya, terima kasih kalau sudah ya. Bagaimana Terima dengan kasih, Pak. Maharani? Selamat pagi, Maharani. Ya, Maharani, halo. Oh, mic-nya tidak nyala. Baik, ya. Ada pertanyaan kah? Itu tadi sudah ya di awal. Mau bertanya apakah asistensinya boleh menggunakan digital? Tadi sudah dibahas. Boleh menggunakan alat-alat ini ya, pen mouse ya. Silahkan, boleh ya. Nggak harus di kertas pakai pensil gitu ya. Boleh ya? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kemudian saya sapa Andika. Halo Andika. Hadir Pak. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya Andika? Terdengar Pak. Oke, adakah pertanyaan yang mau disampaikan Andika? Untuk sekarang sih belum ada Pak. Belum ada ya? Terima kasih. Berarti saya anggap sudah bisa dimengerti ya. Oke. Kemudian ada siapa ini? Inkania. Selamat pagi Inkania. Pagi Pak. Ada yang mau ditanyakan kah? Ya, bagaimana sudah paham? Udah paham Pak. Good ya. Jadi kalau udah paham saya senang sekali, berarti materi yang saya sampaikan bisa terdeliver dengan baik. Nah, cuman di sini saya mau kasih contoh ya. Mau kasih apa ya? Tips bagaimana cara Anda menemukan gagasan-gagasan apalagi nanti untuk tugas 3 ya, 101 ide. Nah, tipsnya apa? Nah, akan saya bagikan sekarang ya. Bentar saya presenting dulu ya. Ini tips dari saya tentang mind map. Mungkin kalian sering dengar apa itu mind map, tapi belum pernah secara apa detail mengetahui apa itu mind map ya. Sudah tampilkah materinya? Halo, materinya sudah ada? Belum kelihatan nih saya Pak. Belum, bentar ya. Berarti
Oke Pak, udah Pak. Udah ya? Oke, terima kasih. Jadi materinya namanya mind map, diambil dari bukunya Tony Buzan, judulnya Buku Pintar Mind Map, ya. Ini bisa kalian beli ya, kalian beli dan kalian baca. Bukunya ringan lah, nggak terlalu rumit juga untuk bisa dipahami ya, tapi menarik juga untuk membantu kita ya, terutama kita di orang-orang industri kreatif ini yang harus dituntut terus berpikir kreatif dan menemukan gagasan-gagasan baru. Nah, ini ada tips yang menarik yang bisa kita gunakan ya, namanya Buku Pintar Mind Map karya Tony Buzan. Multi-million copy best selling author ya. Jadi ini adalah best seller ya, pasti ya best seller ya. Oke. Nah, di sini tujuannya membaca buku ini adalah untuk membantu kita menemukan ide yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif. Udah jelas ya. Ini ide cara mengeluarkan ide yang selama ini mungkin susah gitu ya. Oh, ini caranya ada loh seperti ini. Jadi pertanyaannya mind map itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi mind map itu intinya otak itu kompleks. Kerja otak itu sangat kompleks, sangat rumit ya. Ternyata otak itu butuh, kita itu butuh strategi ya, agar informasi yang kita antarkan ke otak bisa otak terima dengan baik dan otak merasa bekerja dengan nyaman gitu loh ya. Intinya itu sih, kita memanjakan otak kita gitu. Tidak memeras otak, tapi akhirnya tidak dapat ide apapun karena salah metodenya. Nah, ini adalah salah satu metode atau teori bagaimana cara memasukkan informasi dengan baik dan efektif ke otak kita dan kita tidak terlalu berpikir keras gitu. Otak kita tidak terlalu diperas ya, karena metodenya kita menggunakan ini ya. Intinya seperti itu. Jadi mind map itu punya ciri-ciri dan kesamaan ya. Selama ini mungkin udah kalian gunakan dan kalian nggak sadar bahwa yang Anda lakukan itu ya itu mind map namanya ya. Yang pertama dia pakai gambar biasanya, pakai warna kalau di sini ya. Terus dimulai dari tengah. Kalau kertas kosong itu dimulai dari sentral, dari tengah dan dia memancar keluar ya. Jadi dengan mind map daftar informasi yang panjang bisa dialihkan menjadi diagram yang warna-warni yang menarik, sangat teratur dan yang penting adalah memorable ya, mudah diingat. Itu. Jadi otak kita itu kita manjakan dengan metode ini gitu loh ya maksudnya ya. Nah, di sini mind map dapat membantu kita melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama merencana, berkomunikasi, kreatif, hemat waktu, problem solving ya, memudahkan memusatkan perhatian, mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien. Bayangkan ya, ini adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan kalau kita mengadopsi metode ini. Dan ini emang sangat kita perlukan dalam aktivitas kita. Seperti itu ya. Oke, nah ini beberapa tokoh yang menggunakan metode ini. Ada Leonardo da Vinci ya, ketahuannya dari artefak-artefak atau berkas-berkas atau sisa-sisa kertas yang sebenarnya hanya berupa coretan-coretan bagi orang yang nggak tahu mungkin ya. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Leonardo da Vinci itu adalah ciri-ciri daripada proses bekerja dengan menggunakan metode mind map itu. Ya, ada siapa lagi? Ada Michelangelo ya, Charles Darwin dan lain-lain di sini, bahkan sampai Thomas Alva Edison ya. Sama, dia menggunakan metode coret-coret itu. Ya, ada coret-coret, ada kata, ada visual, itu yang menarik. Ya, jadi bahan dari proses mind map ini sangat sederhana sekali, kertas kosong, pena, pensil warna ya. Pedol warna boleh, otak gunakan ya, imajinasi gunakan ya, seperti itu. Nah, jadi syaratnya mulai di bagian tengah, gunakan gambar atau foto ya, gunakan warna, hubungkan dari cabang sentral ke cabang-cabang sub-cabang yang lain ya, gunakan garis lengkung, beauty of line kalau di seni rupa ya, gunakan satu kata kunci untuk setiap garisnya. Kemudian ini contohnya, topiknya liburan ya. Ceritanya kita mau mengarrange liburan ya, agar liburan kita itu berlangsung secara
menarik ya. Liburan kita akan sangat menarik sekali ya. Tentu untuk mendapatkan itu liburan yang berkesan ya, tentu kita harus mempersiapkan beberapa hal. Liburan, kemudian kita taruh di tengah nih liburan ya, kita taruh di tengah. Nah, kemudian kita tarik garis-garis lengkung dan kita pecah liburan itu ternyata butuh aktivitas apa aja sih? Oh, ternyata harus ada anggaran. Ya tentu liburan tanpa anggaran gimana bisa jalan ya. Kemudian ada pemesanan, ada jenis liburan yang akan kita laksanakan, ada perlengkapan yang harus kita bawa, ada pakaian juga yang harus kita bawa, ada persiapan-persiapan lainnya. Nah ini, jadi kalau Anda tadi contohnya kotak, ya, ya udah kotaknya taruh di tengah. Tujuan Anda kan di sini untuk mencari ide dari kotak itu apa. Misalkan ide gagasan utamanya itu di rumah ya, berarti kotak. Nah, di rumah itu kan ada berbagai macam ruangan, betul apa tidak? Ya, ada kamar, ya tulis di sini pakai garis lengkung, terus tulis kamar. Ya, di sini juga ada garis lengkung tulis ruang tamu, ada garis lengkung tulis dapur, ada garis lengkung tulis garasi, ya seperti itu. Nah, jadi nanti kalian akan menemukan bentuk kotak yang ada di sekitar kamar Anda itu apa aja. Nah, tulis dulu pakai kata-kata ya, sehingga nanti ada lahir sub-sub daripada garis lengkung ini tuh. Makin banyak ya. Ternyata liburan itu butuh persiapan. Persiapan itu apa aja? Wah, bla 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 banyak ya. Di sini ada gambar tangan, di selingnya ada gambar kan seru sekali ya. Anggaran juga sama ya. Anggaran itu apa aja? Ya, diterjemahkan. Oh, ada gambar uang ya. Sama ini juga ada pemesanan. Oh, ada gambar hotel dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi tadi kalau kotak kemudian kepikirannya apa telenan di dapur ya. Ya tuh gambar dulu telenan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau hitam putih, kalau format warna udah beda lagi ya. Yes. Wah, makin menarik sekali kalau warna. Ya. Ini juga sama. Ceritanya ada satu perusahaan pengen membuat logo dari mitosnya lebah. Anda sebagai seorang desainer tentu akhirnya mencari tahu data-data tentang lebah dan Anda menemukan buku tentang lebah. Ya. Setelah Anda baca, Anda merasa kaget ternyata lebah itu filosofinya banyak dan yang dia lakukan itu banyak ya, gitu loh. Yang paling menonjol lebah itu ternyata di sini suka hal-hal yang sifatnya bersih dan higienis ya. Kemudian lebah juga suka bertempur. Lebah itu hewan yang suka belajar tuh kan ya. Pasti di antara kalian juga baru tahu ya. Lebah itu ternyata suka menari. Lebah itu suka berkomunikasi dan lain-lain. Nanti akhirnya sama dengan, nah gitu ya, artinya kalian menggagas logonya itu mengambil filosofi yang mana, menggabungkan filosofi yang mana. Ketika Anda bercerita ke klien, klien pasti merasa, wah luar biasa ternyata gitu ya. Ide dan gagasan Anda, padahal Anda baca, kemudian merumuskan dari bacaan itu gitu ya. Di sini juga ada sistem utama tubuh, kita lihat ya. Gitu. Jadi ngurutnya dari tengah, kemudian dari diambil pakai garis lengkung besar, kemudian ada sub-sub lagi ranting-rantingnya. Dan ini juga ada bagaimana kita mengarrange masa depan yang ideal. Dari sekarang bisa ya, seperti itu. Pendidikan dan lain-lain gitu ya. Itu bisa diarahkan. Jadi ini bisa jadi berbagai macam masalah itu bisa terpecahkan dengan ide seperti ini, dengan mind map ini. Gitu ya. Jadi ini hanya sekedar sharing gitu. Untuk mempermudah kalian dalam berpikir kreatif. Oke, sampai sini. Adakah pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya, monggo. Sambil saya cek dulu ya. Nanti tolong yang saya panggil kasih respon ya. Kalaupun tadi emang mic-nya rusak, kan bisa raise hand ya. Nah, kalau yang saya panggil,
tolong direspon karena saya sekaligus ini mengabsen, mempresentkan Anda ya, sekaligus mempresentkan Anda hadir apa tidak gitu ya. Sebentar, dibuka dulu LMS-nya. B ya, saya buka dulu DA44B. Kayak tadi kejadian ya, dia hadir tapi nggak tahu di LMS-nya, tolong dicek dari sekarang deh. LMS-nya tiba-tiba dia nggak tahu salah ngeklik atau apa, tidak kedetek gitu. Oke, saya minta waktu bentar. Ini agak lemot nih. Kelas B ya. Oke, nanti yang saya panggil tolong respon ya. Kalau yang hadir nanti saya sebutin hadir, nggak usah respon lagi, terutama buat yang nggak tercentang nih. Baik. Banyak sekali ya yang nggak kecentang. Kayaknya ada yang salah ini ya. Coba saya cek dulu ya. Abdullah Jahir di sini ada nggak? Abdullah Jahir. Hadir Pak. Abdullah Jahir, adakah? Ya Pak. Nah, coba dicek di LMS. Anda tidak tercentang ya. Coba dicek lagi. Ya, Abdullah ya. Oke. Sampai tercentang. Ya, tugas 1 juga Abdullah belum ya? Abdullah. Iya Pak. Ya, Ya, mau ngumpulin kapan? Abdullah. Kapan mau dikumpulkan? Hari ini bisa nggak? Ya, hari ini dikumpulkan di drive yang setelah dikirim ya, Abdullah ya. Oke. Oke, semangat Abdullah, jangan numpuk tugas nanti malah keteteran ya. Nah, tolong dicek lagi ya di LMS-nya Anda tidak tercentang. Kemudian ada Anissa Nadila Okte. Iya, Pak. Nah, tolong dicek lagi di LMS ya. Anda belum tercentang ya. Oh iya. Oke. Kemudian M Akilah Putra Irawan. Ada ya di sini ya. Halo, Saudara M Akilah, hadirkah? Tidak ada respon. Sekali lagi saya tanya, M Akilah Putra Irawan, hadirkah? Tidak ada ya. Nanti Abdullah Jahir, Anissa tolong diperbaiki. Kemudian ada Naufal masuk, Akmal Ainar masuk, Maharani masuk, Hibatul. Selamat pagi Hibatul. Iya Pak. Nah, Hibatul ya, Hibatul. Tugas 1 belum ya Hibatul ya? Oh, sudah saya masukkan Pak Kemana? Ke drive? ke drive Pak yang Oke. drive yang terlambat. Baik, terima kasih ya Hibatul ya. Tolong dicek lagi, Anda belum terhadirkan ya di LMS-nya ya. Oh iya Pak. Yang untuk sekarang. Klik yang atasnya kayaknya ya. Coba tanya teman Anda. Yang ya. Kemudian Andika hadir, Rizky hadir, Alfian hadir, Muhammad Zikri hadir, Inkania hadir. Nazilah ada nggak di sini Nazilah? Selamat Ada, pagi Nazilah. Nazilah tugas 1 belum dikumpulkan? Iya, belum. Ya, hari ini ditunggu ya. Ya, Pak. Bisa ya Nazila ya. Kalau nanti di drive, nanti saya suruh cek asdos ya. Terima kasih Nazila. Iya, Pak. Oke. Ada Sania Zain. Sania Zain. Selamat pagi Sania.
Pagi, Pak. Tania, tolong dicek di LMS-nya ya, belum terchecklist ya. Oh, oke. Makasih, Oke, Pak. terima kasih ya. Rifa hadir, Luti hadir, Alisa hadir, Satria hadir. Raihan, selamat pagi. Selamat pagi, Raihan. Raihan hadirkah di sini? Raihan Abdul Razak, Pak. Raihan, bentar ya. Raihan Mustali. Nggak ada ya. Saya cek lagi. Sekali lagi. Raihan Mustali Afkar. Tidak hadir ya. Gabriela hadir. M. Ilman hadir. Lintar. Halo, selamat pagi Lintar. Anda hadirkah pagi ini? Ya, sekali lagi saya panggil. Lintar, Anda hadirkah? Tidak ada ya. M. Irfan hadir, Dela hadir. Berarti yang nggak hadir itu Lintar, Raihan ya. Kalau Raihan Abdul Razak hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir ya. Tolong dicek Ya. LMS-nya ya, Raihan ya. Ya, Pak, siap. Sok, saya cek, saya tunggu sekarang sampai bisa terhadirkan. Karena saya nggak mau merugikan Anda gitu. Anda hadir tapi nggak terhadirkan ya. Nggak apa-apa lah, saya cek satu-satu ya. Sudah, Pak ya? Bentar ya, saya cek Sudah checklist hijau di saya, Pak. ya. Baik, Pak. Oke. Ini saya refresh dulu. Jadi nanti ketahuan. Jadi di mata kuliah apapun tolong ya. Tolong dicek kehadirannya. Jadi jangan pas udah kuliah. Kan nggak setiap dosen mau seperti ini nantinya ya. Oke, tadi barusan siapa? Belum Raihan Abdul Razak masih belum terchecklist. Coba dicek. Pak Punten, Sania sebelumnya, Pak. Di Siapa? Saya sudah, Pak. Sania. Tania. Di Kania. Sania. Oh, Sania. Maaf ya, bentar ya. Sania udah tuh, Sania bisa. Tolong Abdul Razak, Anda kayaknya salah ngeklik kayaknya ya. Itu Sania udah bisa. Oke, Pak, makasih. Silakan diulangi lagi. Ya. Oh, udah bisa. Raihan Abdul Razak. Belum tuh. Masih warnanya abu. Raihan, coba lagi. Ya. Oke. Anissa. Halo Anissa. Tadi Anissa ada nggak ya? Iya, Pak. Kok belum berubah ya? Belum berubah Anissa? Di tugas 1 kan ya? Bukan, di link. Tugas 1 mah yang kemarin. Di yang Kalau sekarang. masuk Di ke link. Gmail-nya itu kan ada linknya. Oh, Di atasnya itu diklik aja dulu. Nah, itu ya. oh. So, kasih tahu. Ya, Ya, karena nah, makanya kan. langsung mencet ke Klik linknya. yang di atasnya ya. Terima kasih informasinya. Tolong yang lain diikuti ya. Nah, kan gitu kan, hanya gara masalah teknis jadi nggak terhadirkan gitu ya, kan Anda dirugikan. Kalau saya nggak apa-apa lah, saya cek lagi. Pak, Raihan Kalau Abdul MA Razak sudah, Pak ya? mana Raihan Abdul, mana Sudah diklik Abdul tadi. Razak belum? Oh, masih belum, Pak. Coba saya cek, saya refresh lagi ya. Barusan Iya, Pak. udah diperbaiki lagi. Udah Ya. diklik berkali-kali, Nah, saya cek Pak. lagi. Heeh. Salah nggak ngekliknya? Bener, Pak, kan soalnya belum dibuka materi yang kelimanya nih, yang PB4 aja, Pak. Biasa aja, kalau bener pasti bisa sih. Yang paling di Kan yang lain refresh juga di yang Bapak coba, Pak. Bentar ya. Kalau yang di saya udah di refresh sudah hijau. Jangan ya, PB4 aja. Nah, bentar. Baik, Pak. Kok lagi santai, tenang.
Makanya harus sabar ya. Kalau ada masalah udah sip, terima kasih ya. Nah, Oke, itu Pak. betul. Terima kasih, Pak. Tadi Anissa udah bisa ya. M Akilah. Ya, oke. M Akilah hadir nggak di sini? Yang belum M Akilah, sekali lagi ya. Kemudian Raihan dan Lintar. 3 orang itu yang belum. Hadirkah? Kalau enggak ya berarti emang tidak hadir. Ya, saya coba cari. Sekali lagi saya tanya, Lintar hadir? Raihan hadir nggak? Lintar, Raihan, dan M Akilah. Bertiga itu ada nggak di sini? Tidak ada berarti ya? Halo? Coba dicek temannya. Abdullah Jahir ada nggak di sini yang namanya M Akilah? Raihan sama Lintar. 3 orang itu. Takutnya kelewat gitu kan, nanti saya berdosa ya hadir nggak dihadirkan gitu. Nggak ada ya Abdullah ya? Bantu saya untuk ngecek. Lintar, Raihan, dan M Akilah Putra Irawan. Baik, sudah beberapa kali saya tanya nggak hadir, ya berarti emang tidak hadir join ya, berarti statusnya apa. Terima kasih buat yang sudah hadir ya. Yang tidak hadir juga saya berpositif thinking saja. Nanti kalau bisa tolong kalau ada sahabatnya di sini gitu ya, tolong nanti dikonfirmasi aja kenapa nggak hadir, nanti bisa japri ke saya atau di grup juga boleh ya. Jadi karena sudah tidak ada pertanyaan, atau masih ada pertanyaan barangkali, silakan. Baik, tidak ada ya. Oke, kalau begitu saya mendoakan ya semoga kalian tetap sehat, keluarga juga tetap sehat, kalian tetap semangat ya. Dan di akhir kata perkuliahan ini saya selesaikan sampai di sini. Jadi silahkan yang mau live, mangga, saya mah nunggu aja sampai semuanya live dulu baru saya live. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih Bapak. Oke. Ya, Mbak. mangga. Terima kasih Pak, izin ya Pak.